Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat pagi pemirsa, Monitor Mudik 2026 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Pemirsa, satu hari jelang Lebaran Idul Fitri, kondisi lalu lintas di jalur arteri Kota Tegal terpantau lancar meski arus lalu lintas tidak padat, namun kenaikan jumlah pemudik terpantau meningkat. Sementara itu kendaraan yang menuju ke arah Tegal maupun Kuningan dan sebaliknya yang mengarah ke Jakarta dan Bandung terus mengalami peningkatan. Hal ini terpantau di sepanjang jalur arteri Pantura Kota Cirebon, tepatnya di perempatan Pemuda Jalan Brigjen Arsono. Untuk informasi selengkapnya sudah terhubung bersama kami jurnalis Metro TV Koni Briliana dan juru kamera Bayu Muda di jalur arteri Kota Tegal. Sementara di jalur arteri Kota Cirebon sudah ada jurnalis Metro TV Dasya Hutauruk dan juru kamera Dirham Syah Maulana. Kita ke Brili terlebih dahulu. Brili, selamat pagi. Bagaimana dengan situasi di jalur arteri Kota Tegal saat ini? Ya, selamat pagi Jose dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari kawasan jalur arteri Kota Tegal, di mana kawasan ini menjadi kawasan utama bagi para pemudik yang ingin melanjutkan perjalanannya, baik itu ke pusat Kota Tegal maupun yang akan lanjut nantinya ke arah Pantura yang akan menuju ke Semarang. Dan Jose juga pemirsa, terkait pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini terlihat cukup landai jika dibandingkan dengan sore maupun malam hari. Dikarenakan pagi ini tidak terlihat adanya kepadatan maupun kemacetan yang terjadi di sejumlah titik-titik ruas jalan. Namun dapat kami pastikan Jose dan juga pemirsa, dari data yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Tegal ini, volume kendaraan yang masuk ke Kota Tegal menjelang hari H Lebaran Idul Fitri ini semakin meningkat. Sekitar ada 54.856 kendaraan yang mengarah ke Kota Tegal dari arah Jakarta. Sementara yang masuk dari arah Semarang ini ada 33.704 kendaraan yang memang didominasi oleh kendaraan bermotor atau roda 2 sekitar 51%. Kemudian mobil ini ada sekitar 31% dan 12%-nya adalah bus dan juga truk besar. Nah, memang jika kita bandingkan dari hari-hari sebelumnya, ini peningkatan terus ada secara signifikan, bahkan meningkat hingga 14.000 kendaraan per harinya begitu. Dan jika kami pantau Jose dan juga pemirsa lewat aplikasi Maps Digital, ini dari arah Jakarta ke Kota Tegal per hari ini, per pagi ini sudah ada di range 3 sampai 4 jam saja. Artinya memang tidak terlihat adanya titik-titik kemacetan yang terjadi di kilometer awal, di kilometer 57 hingga menuju ke Kota Tegal ini sudah lancar sekali. Hanya memakan waktu hingga 3 sampai 4 jam saja. Dan bagi Anda, bagi para pemudik, dihimbau untuk terus berhati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan. Demikian informasi sementara yang dapat saya sampaikan. Jose, kembali ke Anda. Baik, kita beralih ke rekan Dasya Hutauruk. Dasya, selamat pagi. Bagaimana pantauan terkini di jalur mudik di Kota Cirebon? Apakah sudah terjadi kepadatan kendaraan di sana? Ya, betul sekali. Selamat pagi Jose dan juga pemirsa. Hingga saat ini kami masih terus memantau situasi dan juga kondisi terkini arus lalu lintas mudik menjelang Lebaran di Kota Cirebon. Di mana Jose dan juga pemirsa, saat ini kami tengah berada di Jalan Brigjen Arsono, perempatan Pemuda, Kota Cirebon. Berdasarkan pantauan kami hingga saat ini, hingga pagi hari ini, jalur ini masih terpantau lancar dan juga terkendali. Belum menunjukkan adanya kepadatan lalu lintas yang signifikan maupun kemacetan yang berarti. Namun, Jose dan juga pemirsa, jika kami bandingkan volume kendaraan dari hari-hari sebelumnya dengan hari ini, betul terdapat peningkatan volume kendaraan mengingat Lebaran sudah dekat. Peningkatan volume kendaraan ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi, termasuk kendaraan roda 2, motor, dan juga kendaraan roda 4 atau mobil. Tidak hanya itu, terdapat juga angkutan-angkutan logistik yang memang secara rutin melalui jalur ini. Berdasarkan informasi yang kami himpun dari petugas setempat, Jose dan juga pemirsa, peningkatan volume kendaraan ini akan terus terjadi perlahan, mengingat bahwa Lebaran sudah dekat, sehingga banyak masyarakat yang masih melakukan perjalanan mudik. Pastinya untuk mengantisipasi adanya lonjakan atau kepadatan lalu lintas ini, aparat kepolisian bersama dengan pihak-pihak terkait telah mempersiapkan langkah-langkah strategis, pastinya untuk mempersiapkan dan juga mengantisipasi adanya lonjakan kepadatan lalu lintas tersebut. Salah satu langkah yang diambil, Jose dan juga pemirsa, adalah penerapan sistem one way atau satu arah, di mana hal ini dilakukan apabila terdapat
peningkatan volume kendaraan melihat kondisi lapangan atau dilakukan secara situasional. Namun Jose dan juga pemirsa, hingga hari ini arus lalu lintas di wilayah ini masih relatif normal sehingga belum diterapkan rekayasa lalu lintas di wilayah ini. Meski begitu, aparat kepolisian pastinya terus memantau arus lalu lintas di wilayah ini dan juga memantau titik-titik strategis yang potensi terdapat peningkatan volume kendaraan. Sebagai informasi tambahan, Jose dan juga pemirsa, perjalanan dari Jakarta menuju jalur ini di kawasan pada pagi hari ini terpantau lancar. Berdasarkan pantauan dari Maps Digital atau peta digital, waktu tempuh dari Jakarta menuju lokasi ini diperkirakan membutuhkan waktu 2 jam 42 menit apabila ditempuh menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun arus mudik terus mengalami peningkatan secara perlahan, jalur arteri menuju ke jalur arteri di Kota Cirebon sehingga saat ini masih terpantau lancar sehingga masyarakat yang tengah melakukan perjalanan mudik dapat melewati kawasan ini dengan baik. Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk saat ini. Kembali ke studio, Jose. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Dasya Hutauruk dan sebelumnya ada rekan Koni Briliana atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, teman-teman. Pemirsa, puncak arus mudik Lebaran 2026 terjadi pada 18 dan 19 Maret 2026 dengan total 270.000 kendaraan telah meninggalkan Jakarta dan sekitarnya. Menurut Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, skema one way nasional dari kilometer 70 hingga kilometer 414 yang diberlakukan sejak 18 Maret lalu akan dievaluasi dan bila memungkinkan akan dihentikan jika volume kendaraan mulai menurun dibandingkan 2 hari lalu. Ketahui bahwa arus puncak mudik ini pada tanggal 18-19, jadi kurang lebih 270.000 kendaraan arus puncak tahun ini. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu ada peningkatan 4,26%. Dari tahun lalu 258. Maka dari itu one way nasional yang dibuka pada tanggal 18 besok pagi akan kami evaluasi. Malam ini cukup landai, kita masih melakukan one way nasional. Bila besok pagi bangkitan arus, jadi laporan dari Pak Dirlantas Polda Metro juga sudah mulai landai, besok akan kita evaluasi dan kami lakukan kolaborasi dengan stakeholder, baik Pak Menteri Perhubungan, Dirut Jasa Marga, termasuk kami akan melapor kepada Bapak Kapolri. Mungkin one way arus mudik akan kami cabut. Demikian Monitor Mudik pagi ini pemirsa, saksikan selalu Monitor Mudik di penghujung program Metro TV lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh